apa ROI atau return investment yang lo dapatkan ketika lo berselancar di sosial media, ketika lo menggunakan sosial media tanpa adanya tujuan sama sekali. Dan ya gue jujur gue masih melakukan hal itu, tapi di sini ngajak kalian semua buat berpikir, bangun awareness kalian semua terhadap penggunaan sosial media. Menurut data yang gue dapatkan, kebanyakan anak muda, kebanyakan orang-orang yang pengangguran itu addicted sama sosial media. Dan kalau lo pikir secara jangka panjang, ini memberikan efek yang sangat buruk bagi kehidupan mereka ke depannya. Orang yang itu nggak punya kerjaan sama sekali, mereka nggak pernah ngedevelop suatu skills, ngedevelop suatu knowledge, tapi kerjaan mereka cuma mengonsumsi entertainment bullshit ampas ya, itu nggak bisa mengembangkan pola pikir mereka. Kita tahu sendiri kalau hidup itu pasti ujung-ujungnya nyari duit, kita nyari relasi, kita nyari itu hal yang itu bisa membuat kita survive gitu. Karena lo tahu sendiri kalau kehidupan itu buat surviving kan, dan alasan kenapa lo itu merasa aman sekarang karena mungkin lo tuh udah terjamin, mungkin masak itu udah disediain sama orang tua lo, mungkin duit itu udah disediain sama orang tua lo, dan yes, gue pribadi itu masih disediain sama orang tua gue sendiri. Tapi kalau kita pikir secara dalam ya, kayak secara deep down, secara jangka panjang, kalau kita nge-spend waktu kita di social media tanpa mendapatkan ROI atau return investment, ROI yang gue maksud adalah waktu yang kita gunakan. Penyesalan kebanyakan orang itu pasti dari masalah waktu, bukan dari masalah duit. Regrets people have when they are dying. I wish I'd spent more time with the people I love. I wish I hadn't spent so much time working. I wish I hadn't spent so much time worrying about things that never happened. Mereka nyesel kenapa mereka nggak ngelakuin A. Mereka nyesel kenapa mereka nggak dari dulu workout. Mereka nyesel kenapa mereka dari dulu nggak mulai belajar suatu hal gitu. Dan yes, ini balik lagi ke compound effect. Umur lo sekarang yang masih muda, 17, 18, 19, itu nggak bakal sama ketika lo udah menginjak umur 25. Kita semua tahu sendiri kalau sosial media itu memberikan kemudahan kita dalam mengakses informasi, dalam mengakses pesan, kita mengirim pesan secara real time dan segala macamnya. Kita semua tahu itu, tapi ada banyak jutaan dampak negatif yang itu diprogram sama sosial media itu sendiri. Sejak kapan orang bisa lepas dari sosial media, termasuk gua? Kenapa ya? Karena sosial media itu sendiri itu menggunakan teknik strategi manipulasi untuk memanipulasi otak lu agar lu itu tetap kehook sama sosial media. Ibarat lu ikan di lautan, terus kail pancingannya itu sosial media, dan ya udah lu dipancing, angkat, terus lu nggak bakal bisa balik lagi ke laut. Kita ibaratkan fokus lu, awareness lu. Ketika lu scrolling, lu nggak bakal aware kan sama lingkungan di sekitar lu gitu. Ketika lu cuma konsumsi entertainment bullshit yang itu ngedistraksi pikiran lu, pasti nggak bakal aware sama tugas yang lu harus lakukan. Lu pasti nggak bakal aware sama penampilan fisik lu, sama penampilan diri lu yang itu harus lu rawat. Dan sosial media ini masih berkorelasi dengan video games. Maksud gue adalah ketika lu main video games, lu pasti bakal lupa waktu kan. Lu pasti ngerasa kayak anjir waktu cepet banget. Ya karena kenapa? Karena lu sibuk di dunia visual lu. Lu nggak sibuk mengurus kehidupan di real life lu. Menurut gue kalau lu pikir secara jangka panjang, kalau lu cuma main di dunia virtual, kayak padahal lu kan hidup nih ya, lu hidup dari evolusi manusia. Sebelum adanya teknologi, yang mereka itu kan ngerawat diri mereka sendiri, mereka bersosialisasi, perang dan segala macamnya yang itu masih berhubungan dengan realita dibandingkan visual. Ketika kita hidup dari bayi sampai kita sekarang remaja, dan pemikiran lo itu dibentuk dari pola asuh orang tua lo, pertemanan lo, dan juga lingkungan lo. Terakhir itu sosial media. Sebelum adanya sosial media, ilmu pengetahuan itu masih terbatas dari dalam segi orang tua lu, dari segi sekolah dan segala macamnya. Tapi dengan adanya sosial media, lu bisa ngakses banyak informasi yang menurut itu unfilter banget. Lu mau nyari informasi sex education, ya lu bisa cek. Lu mau nyari informasi yang agak vulgar tapi ini ngasih ilmu pengetahuan yang baru, itu ada. Tapi kebanyakan mayoritas orang itu terlalu kehook dengan entertainment bullshit yang dimana isinya itu TikTok cringe, TikTok keren yang menurut gua sampah, yang itu nggak ngebentuk pola pikir lo. Gimana pemikiran Malmaju? Kalau masih mengonsumsi informasi tren sampah, Lu pikir sendiri ada jutaan manusia di luar sana dan lu pengen ngedapetin hasil yang lu impikan, lu pengen ngedapetin duit, uang, lu pengen ngedapetin goals lu. Tapi ya kerjaan kita cuman kayak gitu setiap hari, kita cuman scrolling, kita cuman mengonsumsi dopamin dan segala macam lo. Dan ya suatu hal yang lu konsumsi itu akan ngebentuk diri lu, gak cuma dari makanan tapi itu juga dari segi informasi yang lu konsumsi. Ya kita ambil contoh nyata aja, orang yang senang konsumsi informasi bokep, pornografi, suatu hal yang erotis, maka ada kemungkinan besar bagaimana cara dia bertindak itu serupa dengan apa yang dia konsumsi. Entah dia jadi freak, awkward, gak bisa ngobrol sama cewek, kepercayaan dirinya rendah karena dia kebanyakan ejakulasi dan segala macamnya. Dan orang yang mengonsumsi konten yang edukatif, yang itu memberi perspektif yang luas, knowledge, ada kemungkinan besar bagaimana cara mereka berpikir, perspektif mereka itu lebih maju dan lebih baik dibandingin SDM rendah yang kerjaannya cuman ngata-ngatain orang, berantem dan segala macamnya. Dan permasalahan dari sosial media itu sendiri, bagaimana sosial media ngeprogram otak lu untuk lu bisa menjadi FOMO, untuk lu bisa menjadi kehook,
stimulasi visual dan segala macamnya. Dan kita sifat manusia itu kan makhluk sosial gitu. Kita berinteraksi dengan satu sama lain, kita berpetualang, adventure, kita nge-explore ini dan segala macamnya. Implementasi teknologi yang udah diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, maka kita nggak bertindak selayaknya manusia lagi gitu. Lu lihat lingkungan sekolah lu sekarang, lu sekolah, terus lu masuk kelas, terus apa? Mereka scrolling, mereka main HP. Kalau sekolah lu itu diperbolehkan main HP, pasti lu lihat sendiri mayoritas tuh ngapain cuy, TikTok kan kayak orang bego scrolling gini-gini terus. Otak orang tuh udah fucked up banget, kayak lu mau diprogram sama sosial media, lu mau diprogram sama suatu company atau perusahaan yang itu ngambil keuntungan dari perhatian lu. Lu tahu nggak, sosial media itu nggak gratis coy. Sosial media itu ngebayar attention fokus lu. Dan yaudah, ketika lu menggunakan sosial media makin lama, mereka makin dapat bayar keuntungan gitu. Dan ya di sini sekali lagi lu boleh menggunakan sosial media, tapi yang paling parah itu adalah di mana sosial media itu dia menginfluence lu untuk lu tetap membawa waktu, untuk lu tetap gak bersosialisasi dengan orang, untuk lu tetap kehook bangun pagi buka sosial media, dan itu merupakan salah satu habits yang buruk gitu loh. Belum tentu konten yang mereka paparkan itu ngasih lu keuntungan gitu loh, ngasih lu keuntungan dari segi knowledge. Konten yang mereka paparkan itu pasti mereka nyari ngambil untung dari lu, itu dengan cara lu kehook sama konten-konten entertainment bullshit ini gitu. Bisa gak sih lu ngelamun, bosen, diem, terus lu ngeliatin daun gerak gitu, pasti itu merupakan salah satu hal yang aneh di mata-mata orang yang itu kecanduan sosial media. Dan lu tahu sendiri, sosial media platform terbesar itu TikTok. Dan yes, orang-orang TikTok lu tahu kan gimana. Kalau lu konsumsi konten YouTube mungkin ada perbedaan dua jenis netizen yang bertindak. Kalau dari YouTube ya mungkin lu masih punya fokus, lu masih punya attention span gitu loh. Lu nonton video ini di full screen terus, ya lu masih nonton video ini sampai habis dan lu masih bisa bener-bener perhatiin apa yang gue omong. Sedangkan orang-orang TikTok itu nggak bisa mengonsumsi informasi yang lebih dari 1 menit. Jadi dari semua video ini gue pengen nge-spread awareness bahwa scrolling itu menurut gue salah satu hal yang nggak wajar untuk lu normalisasikan. Maksud gue adalah, ya oke lah, lu ketika lu udah nyelesain pekerjaan yang stres, lu boleh buka sosial media dan segala macamnya. Tapi ini menjadi penghambat produktivitas kebanyakan orang, dan katanya anak muda itu adalah agent of change. Tapi gimana kalau anak muda itu nggak pernah produktif sama sekali gitu? Kan sama aja bohong. Lu pengen menyelesaikan pekerjaan, terus lu di awal-awal scrolling, jadi lu ngenuda-nuda dan segala macamnya. Ini udah nge-fuck up banyak hidup orang karena mereka nggak pernah menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif lagi. Dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang sangat harus disebarkan awareness-nya gitu. Karena just use social media, but not for like mindlessly consuming stimulation dopamine like that. Itu ya gunakan dengan resiko lu sendiri gitu. Karena yes, aksi lu itu akan menghasilkan konsekuensi. Tapi kalau lu tetap memberikan aksi ini secara berulang-ulang, konsekuensi apa yang lu dapatkan? Nggak ada. Konsekuensi apa yang lu dapatkan? Lu cuma bawa-bawa waktu, lu nggak dapat. Lu kira konsumsi konten TikTok, Reels, Shorts selama beberapa jangka panjang waktu lu kira dapat duit? Enggak coy. Yang lebih diuntungkan itu kreator yang itu ngebuat konten, kreator dan juga company YouTube. Dan kalau lu konsumsi edukatif, oke, lu masih diuntungkan. Tapi kalau entertainment bullshit, lu nggak dapat apa-apa. Sekian dari gua, keep improving.